Saya telah melakukan kesalahan. Saya telah membunuh Aji manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya melihat ada dua sosok Aji sedang bertarung. Salah satu dari mereka dadanya sudah tertusuk oleh pedang. Tapi sebelum dia meninggal, dia mengatakan, "Tolong Rastumta, tolong balaskan dendamku." Seketika itu manusia, saya menikam pembunuh dari yang saya anggap Aji. Lalu mereka berdua tersungkur, tapi yang tidak saya sangka, Aji yang sudah dahulu ditusuk dadanya oleh Aji yang satu lagi, dia berubah wujud menjadi makhluk lain. Dari situ saya menyadari bahwa saya yang membunuh Aji. Assalamualaikum Maha Guru. Gawat manusia. Saya sudah mendapatkan informasi yang terjadi terhadap Rastumta. Maksudnya Maha Guru? Apa kau masih ingat makhluk yang barusan menemui dirimu? Karwaji. Ya, dia tadi menemui saya dan mau mengajarkan sebuah ajian untuk melunturkan ajian panglimunan yang dimiliki oleh Blendrong Sirong, Maha Guru. Ternyata makhluk yang baru saja bertemu dengan dirimu adalah bagian dari Blendrong Sirong. Kurang ajar. Itu mengulur waktu dirimu agar kau tidak mendapatkan informasi ataupun kabar bahwasanya Aji sedang melakukan sebuah pertarungan. Makhluk dari Blendrong Sirong itu berubah wujud ataupun berubah bentuk menggunakan ajian yang dia miliki. Sama persis, tidak bisa membedakan sedikit pun atas perubahan wujud itu. Benar Maha Guru. Saya hampir tidak bisa sama sekali membedakan energi Aji dan energi Aji yang palsu. Dan di sini saya memikirkan tujuan dari Blendrong Sirong adalah dia menghilangkan makhluk yang mengetahui ajian lebur sekeping, supaya manusia ini tidak bisa mencari informasi. Benar sekali. Tentunya agar kita tidak bisa melawan Blendrong Sirong. Untuk dirimu, saya rasa kematian dari Aji bukanlah kesalahan murni ada di dirimu. Dan doakanlah yang terbaik sehingga Aji dapat diterima di sisinya, di tempat yang terbaik. Amin. Dan di sini saya menyadari kekuatan Blendrong Sirong sesungguhnya adalah kelicikannya. Benar sekali. Itu yang harus kita waspadai. Baiklah, saya dan yang lain masih mencari informasi yang lebih banyak lagi. Baik, Maha Guru Santana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya akan mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi Blendrong Sirong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mendapatkan salam dari tuanku Blendrong Sirong. Dua kali kalian masuk dalam jebakan Blendrong Sirong. Jelas di sini kemenangan sudah di pihak kami. Kalian menyerah saja. Asal kau tahu. Kamu ngomongnya kayak MC dangdutan tau enggak? Ya, seperti ini saja. MC dangdut. Saya menawarkan pada kalian. Kalian menyerahlah. Kamu ketakutan. Suruh kita menyerah. Baiklah, saya rasa penawaranku ditolak mentah-mentah oleh kalian. Saya sudah memberi kesempatan untuk kalian untuk pergi dari sini dengan membawa harta yang kami akan sediakan untuk kalian. Tidak usah ikuti campur urusan kami. Tapi mohon maaf untuk yang satu ini, saya tidak bisa menerima tawaranmu. Ya sudah, kau tunggu saja. Rencana dari Blendrong Sirong yang lainnya
Kayak MC itu. MC udah. Oh ya, mari kita panggil penyanyi yang satu ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada kenapa? Saya lihat kok jenenganku kayak pusing, kayak orang mumet di mana sih? Nah iya, kita lagi memikirkan sebuah kenyataan yang sudah ada di depan mata. Jawabannya sudah di depan mata sebenarnya. Apa sih? Jenengan cari markasnya dulu ini. Markasnya siapa? Bendong Siron. Siron. Disertai Rastumta di belakang. Ya. Ya. Setelah sudah memasuki wilayah Rastumta disuruh maju ke depan. Didupak. Tapi suruh sedurunge bingung-bingung disit. Rastumta, ini tugas yang sangat mulia buat kamu. Nanti kamu akan mati syahid di sana. Kamu tugasnya masuk ke dalam nanti mantra itu. Nanti saya kau bakar dong. Tidak apa-apa, itu jaminannya surga gitu. Apa ngerti Rastumta gelem? Ya barang siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di jalan kebenaran, niscaya dia akan masuk surga walaupun dari pintu belakang. Pingin? Nggak masuk lah. Ada salah lain apa enggak? Salah lain. Masuk akal. Ya masuk akal. Jangan ngomong mengorbankan. Ini saya semedi dulu. Siapa tahu dengan saya ngadem, pikiran saya jernih dan saya punya ide yang lebih cemerlang. Ya, terima kasih banyak ya Cap sudah menyarankan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, cepat. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah tadi pagi, alhamdulillah kita bisa berhasil menyembuhkan Mas Santoni ya. Ya walaupun ada sedikit yang harus dikorbankan, yaitu sebuah mahkota dari diri manusia, yaitu rambutnya Mas Santoni. Tapi iya, ini ikhlas ya Mas Santoni? Ikhlas. Handset enggak Mas deh. Ikhlas. Kalau teman-teman pencinta horor, waktu di Simaris Jembatan Ancol siapa Mas? Osi Saputra. Osi Saputra. Iya, Osi. Coba ketawa karo pelarak-peloroknya. Assalamualaikum anak muda. Beberapa waktu ini saya sudah menyusuri tempat-tempat yang biasa dikunjungi ataupun ditempati oleh anak buah Blendrong Siron. Saya malah menemukan tempat Blendrong Siron secara langsung, tempat di mana dia bersemayam. Di sekitaran wilayah Blendrong Siron ada sebuah sungai kecil. Saya ada rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan sahabatmu yang mati terbunuh atas peristiwa itu? Dan saya dengan sahabat yang lain sudah menguburkannya dengan layak. Tetapi dari kematian Aji timbul rasa dendam di hati saya. Lalu timbul rencana di pikiran saya. Blendrong Siron selalu melawan kita dengan kelicikan. Kenapa tidak kita melawan Blendrong Siron dengan kelicikan juga? Kita tuangkan racun yang tidak berbau dan tidak berwarna. Kita memanfaatkan sumber mata air yang menuju markas Blendrong Siron. Menurut Papi bagaimana? Mohon maaf sebelumnya. Alangkah baiknya kau tenangkanlah dirimu terlebih dahulu, agar tidak ada dendam di dalam tubuhmu. Dari rencana yang kau tunjukkan, saya rasa itu bukanlah rencana yang terbaik. Saya rasa sampai saat ini saya tidak melihat kelicikan dari Blendrong Siron, akan tetapi kecerdikan dan kecerdasan rencana yang sudah dipikirkan secara matang sampai sekarang. Baiklah Pati, saya hanya mengajukan rencana yang ada di pikiran saya. Bila mana ada rencana yang mungkin lebih baik dari rencana saya akan ikuti rencana dari kalian. Baiklah, saya akan memikirkan cara lain yang mungkin akan masuk kepada pemikiran kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana saya, bagaimana kita bisa berbicara dengan Blendrong Siron sehingga kita menentukan
apa yang harus kita lakukan secara terang-terangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika seperti itu saya akan bergegas langsung saja ke sana, Pak. Baiklah, silakan lanjutkan perjalananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan terlebih dahulu perjalanan kalian. Ada apa, Pak? Dari batas tempat ini sampai menuju ke tempatnya Blendrong Siron. Tempat ini sudah dibacakan sebuah mantra oleh mantri yang bernama Mantri Rimbono untuk dihilangkan oksigennya, sehingga dari bangsa manusia tidak bisa melewati terlalu dalam tempat ini. Sekalian kita memastikan apakah benar-benar sudah dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh Mantri Rimbono ataupun belum. Jangan terlalu dalam, Mas. Nah. Berarti memang informasi yang saya dapatkan benar-benar terjadi. Karena jika saya masuk ke dalam, itu tidak terjadi apa-apa. Oh berarti mantra ini itu berlaku hanya untuk manusia? Benar sekali. Dan sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam hutan ini menuju ke tempat Blendrong Siron. Terima kasih banyak, Pak, informasinya. Baiklah, saya pun harus kembali dan mencari informasi mengenai agar kita bisa melepaskan dan membebaskan hutan ini kembali seperti biasa. Kita cari tahu mengenai si Mantri Rimbono, coba. Jangan lewati situ dulu. Kita putar balik. Menjauh sedikit. Baik teman-teman, ini setelah kami rundingkan dan setelah kami sudah pikir-pikir mengenai si Mantri Rimbono. Nah, kita akan manggil Dai Ponidin karena kemarin itu udah pamitan dari rumah herbal. Ada apa? Beb, apa kamu kenal? Katanya Mantri Rimbono. Soalnya kita masuk ke satu tempat, tiba-tiba itu nggak ada oksigennya. Kami tidak bisa menjangkau ke tempat itu. Saya emang tahunya. Hah? Yang benar? Nah, Rimbono ini mantri. Tapi biasa dibayar sama makhluk-makhluk yang jahat. Ya. Tidak salah lagi. Dia pasti menggunakan gendul semesto. Cara kerjanya seperti apa? Gendul semesto itu memiliki tutup. Ketika tutupnya dicabut, Apa lalu saja yang ditempelkan menjadi di permintaan belakang. ya? Ditempelkan di belakang dengan bacaan mantra ataupun apa itu namanya. Dia tarik dengan pikiran yang fokus. Misalnya fokus untuk mengambil udalannya saja. Ya hanya udalannya saja yang tertarik masuk ke dalam botol. Sebenarnya mungkin saja bisa kalian coba, kalian tarik gendul itu. Lalu kalian buka saja. Mungkin udara yang tadinya diambil bisa kembali seperti semula karena keluar dari botol. Baiklah, saya akan membantu kalian. Tetapi berikan saya waktu untuk mencari teman-teman saya yang mungkin mengetahui informasi tentang gendul semesta. Ya. Baik teman-teman, ini setelah tadi diceritakan, ini Mas Ade katanya mengingat suatu kejadian. Jadi si Kimaja ini mempunyai pusaka yang saya rasa kok hampir mirip, ada kemiripan, bahkan mirip banget sama punyanya Kimaja ini. Cuman memang beda nama Mas, dan dia bentuknya itu kendi. Kendi yang ada tutupnya, tapi untuk menarik roh-roh kayak jahat itu loh. Ya, kamu yang manggil? Boleh. Ada. Kita temennya Blendos. Aku Kimaja. Bujang bekas. Bekas bujang. Bekas bujang. Saya juga temennya Mas Arif. Oh, yang mau ngalas kayak. Ya. Ya anak apa sana? Ada apa? Ini tadi si Bendos
bercerita katanya jenengan pernah punya pusaka kendi, ketika dibuka tutupnya bisa menarik roh-roh jahat. Oh, Raja Maja. Lagi diservis. Bukan saya bukan meminjam. Siapa tahu Mas Bujang Bekas ini tahu mengenai sebuah pusaka yang sistem kerjanya sama persis sama si pusaka apa tadi? Raja Maja. Orang mungkin. Namanya itu Gendul Semesto. Di mana pusaka Gendul Semesto itu? Iya. Ketika dibuka tutupnya, tutupnya taruh di bawah dan dibacakan mantra, elemen-elemen alam itu bisa tertarik masuk ke dalam Gendul Semesto itu. Dibuka tutupnya pada baen, sama saja kayak punya saya. Ya. Buka tutupnya, tempel lamburi, Ya. sedot, ditarik, orang komat kamit, mengkuk demitnya pada melepuh, misalnya. Nah iya, berarti kan sama itu. Saya sama, tapi namanya beda. Apa tadi apa namanya? Gendul Semesto. Gendul Semesto. Apa Ki Maja tahu Cara untuk kelemahannya apa? Mengembalikan agar seperti sedia kala apa? Terus apa iya ada pusaka itu namanya? itu kayak nggak ngetan apa yo? Ya kayaknya punya orang Timur. Namanya sih saya tahu. Mantri Rimbono. Tapi Gendul Semesto aku pernah dengar. Kemungkinan besar untuk melepaskannya pun sama. Caranya ya saya dulu ya. Kalau habis ngambil ditutup, ya kan? Mau melepaskan lagi ini, Tinggal dibuka aja. blok. Ada mantranya lah ya. Pada bob, ya kenang ini. tolong lagi Maja. Saya lagi butuh itu banget. Tapi berarti gue biasanya disewa nang wong nang kae lho manuk-manuk sing galak-galak nemen kae. Nah itu Sama. Itu bener gue. Ya wis ya. Lanjut maning, ngomong si esuk. Danang namanya. Diki. Oh. Yuk kelingan. Apa? Kau sing jarek kakang Arif ya? Ya. Saya ikut gue. Arif tau ngomong, no berdua sedulur jarek ganang. Pegawai ngoleh demit. Mau ngetok kolek lah, tenang baen. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Ya semoga saja pada malam hari ini tujuan kita mencari tahu si Rimbono itu gimana, apakah bisa dinegosiasi atau tidak, atau bisa dibicarakan secara baik-baik ya teman-teman. Manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahanmu mencari tahu tentang Gendul Semesto. Ternyata Gendul Semesto ini plek jiplek ataupun sama persis kayak punya saya. Bukan secara bentuknya, tetapi secara fungsinya manusia. Di dunia ini ada 3 pusaka yang cara kerjanya hampir sama. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah, Raja Maja punya saya, karena hanya bisa menyedot makhluk. Dan yang kedua, ada Gogok Sanjirata, bisa menyedot makhluk baik maupun jahat. Dan yang ketiga ini, Gendul Semesto. Gendul Semesto ini bisa menyedot semua elemen di alam ini. Ada 4 sumbu yang ada pada botol itu. Sumbu yang paling besar adalah sumbu yang paling berbahaya, karena menyedot jiwa-jiwa baik dari jiwa makhluk gaib seperti saya ini ataupun manusia seperti kalian. Setiap sumbu ada tutup yang berwarna. Nama dari si pemegang Gendul Semesto ini, sedangkan informasi yang masuk ke saya, namanya adalah Tabib Baduri. Mungkin saja si Baduri ini adalah gurunya, lalu mewariskannya kepada Rimbono sang murid. Saya tidak tahu. Tetapi memang ada satu makhluk yang mungkin bisa kau tanyai. Namanya Tabib Rusia. Apakah Ki Maja bisa datangkan ke sini kira-kira? Maksudnya kau ingin mengetahui lebih jelasnya? Iya. Bisa. Assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini yang menanyakan tentang Gendul Semesto pada saya.
perkenalkan. Nama saya Ganang. Bruce Lee. Jadi seperti ini, tapi Bruce Lee, saya sedang dipermasalahkan yang namanya Gendul Semesto. Jadi jalan saya, akses jalan saya biasa untuk dilewati, tiba-tiba itu tidak ada oksigen. Apakah benar pusaka Gendul Semesto itu untuk menarik elemen-elemen alam itu? Iya, memang benar. Pusaka Gendul Semesto itu digunakan untuk menarik apa saja yang ada di dunia ini, malah sesuai mantra dan keinginan hati yang dibacakan oleh penggunanya. Nah ini, kau kan mengatakan kepadaku si pemegang dari Gendul Semesto ini adalah si Baturi. Itu kan dulu. Sekarang yang memegangnya siapa? Manusia ini membutuhkan ilmu itu. Sekarang yang memegang pusaka itu adalah Rimbono. Wah, benar. Karena Rimbono adalah murid dari Tabib Baduri. Saya berteman dekat dulunya dengan Tabib Baduri. Keberadaannya apa kamu tahu? Tentunya saya mengetahui di mana keberadaannya. Apa kau bisa mengantarkan saya ke sana? Untuk apa kau? Tolonglah lepaskan oksigen itu. Kita kesusahan ketika melalui jalan itu. Setahu saya, Rimbono itu diturunkan pusaka itu dari gurunya untuk membantu setiap makhluk yang membutuhkan bantuan dari pusaka itu. Akan tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, kabar yang beredar mengenai Rimbono itu sangatlah buruk. Rimbono itu mengumpulkan banyak sekali makhluk, baik itu jahat ataupun buruk, yang akan diperbudaknya. Jadi pusaka itu bisa digunakan untuk memenjarakan makhluk yang sudah dia sedot ataupun dia tangkap. Setahu saya makhluk itu akan dijadikan anak buah yang sangat buas sekali. Ya. Saya memiliki saran. Ya. Mungkin tujuan awalnya kau datang bertemu ingin meminta bantuan, sehingga kau bisa berbincang-bincang panjang, lalu di tengah-tengah pembicaraan kau sisipkan apakah kau bisa menggunakan Gendul Semesto itu untuk saya, karena saya sangat membutuhkan Gendul Semesto itu. Jika tapi berkenan, tolonglah saya antarkan bertemu kediamannya si Mantri Rimbono. Biarkan saya yang berbicara langsung dengan beliau. Baiklah. Gimana? Terima kasih banyak. Ya, kau ikut dengan saya, temani saya. Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya ada urusan lain. Terima kasih, Kimaga. Ya. Semoga kebaikannya dibalas sama Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana? Kapan kau akan menuju tempat itu? Pagi ini juga. Sekarang juga? Ya. Ya sudah, ikuti saya. Lepaskan dulu rasanya. Baiklah. Permasalahan seperti apa yang menurutmu itu sangat besar dan ingin saya bantu? Jadi seperti ini, Tuan Mantri Rimbono. Saya sudah meminta bantuan ke orang-orang sakti, tetapi tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan permasalahan saya. Rumah saya sering diganggu oleh makhluk-makhluk goib. Seringkali kemasukan maling. Entah kenapa. Kami mendengar kabar. Wah, permasalahan jenengan ini udah terlalu berat, nggak bisa diselesaikan dengan mudah. Ini yang bisa menyelesaikan menggunakan sebuah pusaka yang namanya Gendul Semesto. Seperti itu. Sedangkan di dunia ini yang memiliki Gendul Semesto hanya Mantri Rimbono. Apakah benar? Iya, memang benar. Itu pusaka peninggalan dari guru saya yang diwariskan oleh saya. Memang fungsinya seperti itu, untuk menangkap makhluk-makhluk yang saya rasa itu tidak berguna sama sekali. Tapi sangat disayangkan sekarang Gendul Semesto tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain. Ada suatu perguruan, dia meminta bantuan kepada saya agar dia aman dari musuh yang sedang mengincarnya. Jika permasalahan ini sudah selesai, baru saya bisa menggunakan pusaka itu. Untuk permasalahan kalian, saya ini memiliki sebuah pasukan yang sangat hebat sekali. Pasukan saya beri nama Sambernyowo. Untuk permasalahan yang sedang kau hadapi, nanti
akan saya berikan minyak kepada dirimu. Minyak ini namanya minyak Limboto. Kau tinggal sebarkan saja di sekeliling rumah. Tapi ingat, jangan kau sentuh minyak itu. Kenapa? Jika kau sentuh minyak itu, yang ada nanti kau yang akan dimakan oleh pasukan saya. Si Sambar Nyawa itu Sambar berarti. Nyawa nur dengan minyak itu. Benar sekali. Apakah saya bisa melihat si Sambar Nyawa kayak apa? Astagfirullah. Ini adalah salah satu pasukan yang sudah saya latih dan saya didik. Minyaknya seperti apa Tuhan? Saya biar Kau ingin melihat minyaknya? Iya, iya. Seperti ini. Wujud minyak ini. Astagfirullahaladzim. Untuk makhluk apapun dan siapapun makhluk yang terkena minyak Limboto ini akan diserang habis-habisan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Panas banget Tuhan. Manusia ini adalah manusia yang saya perintahkan kepada aku. Cepat, jangan sampai ambil oleh manusia ini. Ingat, kau sembrono. Dia memang datang untuk meminta hal itu. Saya tidak berikan. Harusnya kau tidak gegabah seperti ini. Manusia, jangan harap kau bisa mengalahkan kami. Seperti itu. Kau bawakan Gendul Semarto atau saya citrati ini ke tubuhnya. Bajingan. Saya melupakan ini. Ternyata saya baru sadar. Saya sudah memberikan minyak itu kepadamu. Lihatlah, mereka sudah berdatangan. Jalan. Sambar Nyawa, masa untukmu Sambar Nyawa? Hitungan kelima, kau tidak pergi ngambil pusaka itu, saya akan kejar cipratan ini ke tubuhmu. 1. Tenang terlebih dahulu. 2. 3. Tenang terlebih dahulu manusia. Jangan seperti itu. Ambilkan cepat. Tunggu sini. Ya. Nah. Kita tinggal tunggu. Coba. Kita sudah menandainya. Baik teman-teman, ini kita sudah menunggu si Mantri Rimbono ya. Cuma di selang-selang waktu kita di sini menunggu Mantri Rimbono itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, baiknya kita diskusikan kepada sahabat kita yang mungkin Maguru aja ya. Maguru. Mohon maaf, Pak Guru. Baik, ada apa? Dari pertemuan saya dengan Mantri Rimbono, sepertinya ada sesuatu yang tidak masuk akal, Mas Guru. Informasi yang disampaikan oleh makhluk Imaja dan Tabib Rusli, informasinya pusaka Gendul Semesta itu sangat mempunyai kekuatan tinggi, bisa menyedot apapun benda isi di muka bumi ini. Jika memang itu benar demikian, kenapa Blendong Siron Mantri Rimbono untuk tidak menyebabkan saja? Yang kau katakan itu benar. Apakah pusaka yang dimaksud itu benar-benar memiliki kekuatan sehebat itu? Kita belum mengetahui mengenai detailnya benda pusaka itu. Tapi di sini kami semua berhasil mengambil minyak yang ada di persembunyian Mantri Rimbono. benar. Alhamdulillah. Itu yang menjadi ketakutan kita dari tadi ya. Iya. Cuma di sini yang sangat disayangkan, pada saat pencarian itu kita tidak menemukan benda pusaka itu. Saya rasa benda pusakanya terletak di dalam tubuhnya, disimpan di dalam tubuh.